Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah An-Nur, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah taala izinkan kita untuk bermuwajahah berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan membahas satu buku kecil yang ini merupakan manuskrip atau catatan penyampaian atau pengajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz atau Profesor Dr. Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwair hafizahullah ta'ala, seorang ulama syekh yang masih hidup di zaman ini, dan beliau menyampaikan satu materi terkait dengan sholat tarawih. Dan manuskrip beliau, catatan beliau ini diberi judul Ahkamu Sholatit Tarawih, hukum-hukum terkait dengan sholat tarawihnya. Namun sebelum kami sampaikan Bapak Ibu, perlu kiranya kami menyampaikan informasi terkait materi kami yang baru dua kali untuk materi puasa nih. Sudah disampaikan kemarin mengenai definisinya, kemudian mengenai fadilahnya, dan terakhir adab-adabnya, ya, adab-adab berpuasa. Masih ada satu poin lagi sebagai pengawal, sebetulnya pendahuluan dari bulan Ramadan, ibadah puasa, yaitu pasal fima yujtanabu minhu, perkara-perkara yang hendaknya dijauhi oleh orang yang berpuasa. Dan perkara-perkara yang hendaknya dijauhi itu sebetulnya perkara yang penting untuk diketahui, karena terkait dengan apa? Terkait dengan sah tidaknya puasa dan sempurna tidaknya pahalanya. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, kemarin kita tidak bisa menyampaikan, dan mungkin saja kalau kami sampaikan di kuliah subuh parang boten Pak niki. Kalau makin apa wonten wekdal kuliah subuh kula mriki menyampaikan materi tentang puasa kenging boten niki. Boleh deh, jawabnya masih diragukan. Jadi kalau misalkan nanti boleh ya, ini saya mau jawaban pasti ya, boleh ndak? Saya nanti mungkin awal-awal Ramadan kalau mriki, tapi teng salat subuh, ba'da salat subuh mangke wonten kados niki nggih pengawasan sekitar 30 menit ngaten. Saged mboten Pak? Insyaallah. Nanging kagetan mawon nggih, sesempatnya mawon nggih insyaallah. Insyaallah nekan kuliah subuh utawi pengawasan ba'da subuh kula teng awal Ramadan taksi kosong nggih, mboten wonten jadwal teng pundi-pundi. Nanging kula mboten saged janjiaken nggih Bapak Ibu, saya datang ke sini jam atau hari pertamanya atau keduanya atau ketiganya, wallahu a'lam makanya. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membahas tentang
napa niki? Tarawihnya, tentang tarawih. Dan kami sampaikan tidak letterlek ya, dalam artian mungkin tidak semua yang disampaikan oleh Syekh Suwair hafizahullah kami utarakan di sini ya, karena materi yang beliau sampaikan itu sangat banyak ya. Dan kemungkinan dalam dua pertemuan kalau disampaikan secara letterlek tidak selesai ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Nama dulu nggih Bapak Ibu. Nama napa? Salat sing leres niku tarawih napa tarawih? Tarawih ya, tarawih. Salat tarawih niku penamaan salat tarawih niku boten wonten teng zamanipun Nabi. Ya, penamaan nama salat tarawih itu tidak ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun penyebutan nama salat tarawih itu mulai muncul di zamannya para sahabat ya radhiyallahu anhum. Dan terkait dengan salat tarawih di zaman sahabat itu ada dua hal yang jadi sesuatu yang kita kenal saat ini ya. Hal yang pertama adalah penamaan salat tarawih ya. Di zaman Nabi salat tarawih niku namine qiyamul lail ya. Qiyamul lail ya. Ketika zaman sahabat Rasulullah SAW sudah tidak ada, kemudian muncullah salat tarawih. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang ada di zaman sahabat adalah salat tersebut dilakukan secara berjamaah. Ya, di zaman Nabi atau ketika Rasulullah masih hidup, salat jamaah tarawih niku dereng kathah. Ya. Mulai dikumpulkan, mulai ada jamaah tarawih niku teng zaman sinten? Para sahabat radhiyallahu anhum ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di dalam satu masjid imamnya niku mboten kathah ya. Jadi cuma satu ngoten nggih. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan penamaannya ya. Nah, hukumnya bagaimana salat tarawih? Hukumnya apa? Sunnah, masnunatun, yaitu disunahkan dan disyariatkan ya, disyariatkan. Adapun dasar hukumnya, dasar hukum atau alasan kenapa salat tarawih niku disunahkan, yang pertama karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Berarti salat tarawih niku pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis sahih ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjid pada salah satu malam di bulan Ramadan. Ternyata ketika Rasulullah salat, beberapa orang ya, orang-orang itu ikut sholat dengan Nabi. Sholatnya bareng-bareng napa jamaah berarti niki? Berjamaah ya. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW juga sholat lagi dan banyak pula yang ikut, sehingga tambah hari kok jumlahnya tambah banyak ya. Kemudian hari selanjutnya, entah hari ketiga atau hari keempat ya, malam ketiga Ramadan atau malam keempat Ramadan, orang-orang setelah sholat isya itu menunggu kedatangan Nabi ya, menunggu kedatangan Nabi. Tapi kok mboten orang metu-metu ya. Dan ketika pagi hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, Ra'aitul ladzi sana'tum, semalam aku melihat apa yang kalian lakukan
napa? Nunggu, ya. Nunggu sewengi, ya. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidaklah menghalangiku untuk keluar kepada kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum, kecuali aku khawatir nanti sholat tarawihnya jadi hukumnya napa? Wajib, ya. Nah, di sini hadisnya sahih, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat letterlek hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku napa? Meninggalkan salat tarawih. Meninggalkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah tidak salat tarawih bersama para sahabat di malam ketiga atau malam keempat. Ya, ini ada perbedaan riwayat, ya, ada riwayat banyak, tapi ada satu menyebutkan malam ketiga, yang lain malam keempat, ya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih itu bukan memansuh, bukan menghapus hukumnya, ya, bukan menghapus hukum, ya. Tapi apa yang dilakukan beliau ini merupakan bentuk kasih sayang kepada umat Islam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan salat tarawih sampai akhir Ramadan, bisa jadi di bulan Ramadan salat fardhu ini tambah siji, ya. Tambah berat mboten? Tambah berat, ya. Sing 5 paling beberapa menit tok ben berat, ya. Tambah malih niki ditambah, ya. Nah, jadi Rasulullah di malam ketiga atau malam keempat kalau enggak keluar itu sebagai bentuk rahmah, ya, kasih sayang kepada umat, dan tidak boleh dijadikan dalil. Lho, kayak Kanjeng Nabi kan salat tarawih ping 3 top, aku ya olih dong. Ini ndak, ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang hukum napa salat tarawih. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melakukan sholat ini di zamannya Nabi, dalam keadaan Rasulullah tidak sallallahu alaihi wasallam tidak mengimami mereka, ya. Berarti Rasulullah masih hidup mboten? Masih. Cuma Rasulullah mboten apa? Mboten ngimami. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan para sahabat ini yang melakukan sholat tarawih berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menyepakati, artinya tidak melarang, ya, sehingga keluar hukum ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, ya. Ketika keluar rumah, ya, ternyata masyarakat itu sedang sholat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, haula'i unasun laisa ma'ahum Qur'an, ya. Para sahabat menjawab, ya, ini orang-orang yang tidak memiliki Al-Qur'an, tidak memiliki hafalan banyak. Wa Ubay bin Ka'ab yusalli wa hum yusalluna bi salatihi, ya. Ubay bin Ka'ab, ya, salah seorang sahabat yang punya keunggulan dalam Al-Quran, sholat tarawih, ya. Lalu orang-orang yang enggak hafal Al-Quran banyak ikut sholat siapa? Ubay bin Ka'ab, ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan asabu, mereka telah melakukan hal yang benar, ya. Wa ni'ma ma sana'u, dan sungguh bagus apa yang mereka lakukan. Jadi salat tarawih niku Bapak Ibu, dalil pertama Rasulullah pernah melakukannya. Dalil kedua adalah Rasulullah menyepakati para sahabat yang melakukan salat tarawih, ya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga adalah banyaknya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang motivasi untuk sholat tarawih.
Di antara hadisnya adalah apa yang Rasulullah katakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan keadaan penuh keimanan hatinya dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, ya. Baik. Dan di hadis ini tidak disebutkan man sholat tarawih, tapi man qoma ramadhana. Artinya sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan termasuk apa? Sholat tarawih itu memiliki fadilah dosa-dosa diampuni dengan syarat apa? Imanan wahtisaban, ya. Baik, dengan syarat hatinya ikhlas, iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dan salat malam itu memiliki kekhususan, ya. Salat malam kan sunnah, ya. Salat malam atau salat sunnah di malam hari itu punya kekhususan. Di antara kekhususannya adalah salat malam itu dilakukan secara berjamaah, ya. Salat malam itu dilakukan secara berjamaah, ya. Dan boleh juga dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi untuk salat tarawih, nanti salat tarawih itu harus dilakukan secara berjamaah, ya. Kalau ada orang kok pengen salat tarawih dewekan, niku sanes tarawih, tapi salat malam, ya. Nanti beda nama. Ya. Apakah Rasulullah SAW pernah salat malam berjamaah? Rasulullah pernah, ya. Ya, Rasulullah pernah salat malam selain salat tarawih, ya, bersama dengan Ibnu Abbas, ya, bersama dengan siapa? Ibnu Abbas. Kemudian juga Jabir bin Abdullah dan para sahabat yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau salat malam, salat tahajud berjamaah itu diperbolehkan, ya. Baik. Kemudian dalil yang keempat tentang syariat salat tarawih adalah ijma'. Apa? Ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa di bulan Ramadan ada salat sunnah namanya salat tarawih, ya. Baik. Dan kesepakatan salat tarawih di bulan Ramadan ini adalah kesepakatan yang juga dilakukan oleh para imam, oleh para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Sinten mawon? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Di zaman empat sahabat ini, di zaman kepemimpinan empat sahabat ini, orang Islam itu sholat tarawih berjamaah. Setelah mereka wafat, tetap ada sholat tarawih dan terus ada sampai saat ini. Baik, zaman ini. Ini tentang dasar hukum disyariatkannya sholat tarawih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, poin yang selanjutnya adalah keutamaan. Apa? Keutamaan sholat tarawih. Adapun keutamaan sholat tarawih yang seperti yang sudah disebutkan tadi, kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat atau berdiri untuk salat di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosanya diampuni, ya. Berarti keutamaan salat tarawih yang pertama apa? Dosa-dosa diampuni. Fadilah yang kedua, orang yang salat tarawih, ya, orang yang salat tarawih sampai selesai akan tercatat sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Maksudnya apa? Setelah isya sholat terus ngantos subuh, ya. Kata Nabi SAW, idan innar rajula idza shalla ma'al imami, sesungguhnya seseorang
jika sholat bersama imam hatta yansorifa, sampai imam itu berpaling selesai sholatnya, kutiba lahu qiyamul lailati, ya, maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Hitungan sholat bersama imam itu kapan Bapak Ibu? Mulai sholat isya atau sholat tarawihnya? Sholat isya, ya. Jadi hitungan idza shalla ma'al imam itu adalah ketika sholat isya, ya, sholat isya selesai, berarti 4 rakaat selesai bersama imam. Setelah itu tarawih sampai selesai, ya. Maka orang yang melakukan itu pahalanya itu seperti orang yang sholat semalam suntuk, kados tiang begadang, ya, begadang nggih sholat. Dan keutamaan yang ketiga, orang yang menjaga sholat tarawih itu membuktikan bahwa dirinya itu sedang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Coba di antara para sahabat siapa yang enggak mau sholat tarawih? Ya, semuanya orang-orang beriman di zaman dahulu itu terbiasa mengikuti Nabi dalam perkara ini. Artinya, kalau boleh kita katakan, di antara bukti keimanan seseorang di bulan Ramadan adalah sholat tarawih, ya. Bukan hanya apa? Berpuasa, tapi juga beribadah di malam hari, yaitu sholat tarawih. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan sholat tarawih niku hukumnya apa? Sunnah. Tapi sunnahnya hampir mendekati wajib, atau kita katakan sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat kuat, ya. Adapun maksud daripada sunnah muakkad adalah yukrah tarkuha li mustati'iha, dimakruhkan meninggalkan sholat tarawih bagi yang mampu melakukannya, ya. Jadi meninggalkan sholat tarawih niku hukumnya makruh bagi yang mampu, ya. Berarti lebih baik dilakukan apa ditinggalkan? Dilakukan, ya. Karena hukumnya makruh, ya. Karena hukumnya makruh, ya. Nah, sekarang kita berbicara waktunya Bapak Ibu. Waktu sholat tarawih. Waktunya kapan? Berisang, berisang atas subuh. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam, ya. Kalau sholat malam itu kan batasnya malam hari sampai waktu fajar shadiq, ya. Namun khusus sholat tarawih ini waktunya itu lebih sempit, ya. Waktunya apa? Lebih sempit. Nah, waktu sholat tarawih disebutkan oleh para ulama, anna waqta salati tarawih yakunu ba'da salatil isya wa ratibatihi ila tulu'il fajri. Kapan waktu sholat tarawih? Waktu sholat tarawih niku setelah sholat isya dan sholat rawatib. Sholat isya kan wonten sholat rawatib, nggih. Rawatib napa? Rawatib ba'diyah, ya. Sholat tarawih niku waktunya setelah sholat isya dan sholat rawatib sampai muncul fajar, sampai terbit fajar, ya. Artinya begini Bapak Ibu, disebutkan di sini perkataan ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Artinya bahwa seseorang yang ingin sholat tarawih disyaratkan harus sholat isya dahulu. Meskipun bangun jam 10, aduh aku kewengen golek turu, ya. Arepan nunggu berbuka puasa, udah makan besar, nunggu sholat isya, keluargen turun. Ngantos jam pinten? Jam 10, jam 11, ya. Bangun-bangun, jam 10 aku harus sholat tarawih langsung. Ini ndak boleh.
karena belum sholat isya. Ya, syarat pertama kalau orang mau sholat tarawih itu harus sholat isya terlebih dahulu. Ya, harus sholat isya terlebih dahulu. Ya. Meskipun sholat isyanya telat misalkan tanpa sengaja. Ya. Nah, kemudian perkataan ba'da ratibatil isya atau waratibatihi dan rawatibnya adalah orang yang ingin sholat tarawih hendaknya melakukan sholat rawatib dulu. Niki isya pun rampung niki. Setelahnya kan mau sholat apa? Tarawih. Hendaknya melakukan sholat rawatib. Ya. Karena dibandingkan sholat rawatib, sholat tarawih itu memiliki hukum yang lebih ringan. Maka tidak bisa dikalahkan hukum sholat tarawih ini dikalahkan dengan sholat rawatib. Ya. Hukum rawatib ini tidak bisa dikalahkan dengan sholat tarawih. Ya. Maka hendaknya orang yang ingin sholat tarawih harus sholat apa? Sholat rawatib terlebih dahulu, yaitu rawatib apa? Rawatib ba'diyah, ya. Ba'diyah isya. Sehari semalam sih wonten pinten Bapak Ibu? Sholat rawatib niku sehari semalam ada berapa? Hitung ya. Salat subuh berapa? 2. Sebelum sesudah? Sebelum 2 nggih. Setelah itu salat zuhur berapa? 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. 6. Setelah itu asar wonten? Ada tapi tidak kuat. Kita skip ya, kita lewati. Yang kuat salat maghrib 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat setelah isya. Jadi total pinten? Sedoso. Sebagian ulama mengatakan ada 12. 12-nya mana? Ditambah 2 rakaat sebelum duhur. Jadi duhur itu 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat jadi 12. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada orang telat datang sholat isya dalam keadaan imam sudah rakaat ketiga misalkan, rakaat ketiga semangat banget badhe napa sholat tarawih, otomatis kan dia harus menunaikan 2 rakaat yang ketinggalan nggih. Nah, ketika menunaikan 2 rakaat yang ketinggalan ini, ternyata orang-orang sudah mulai napa sholat ba'diyah. Ya, sholat ba'diyah. Berarti nek tambah sholat ba'diyah tiang wau niku ketinggalan sholat napa? Tarawih. Boleh ndak orang itu mengikuti imam 2 rakaat sholat tarawih diniatkan juga dengan 2 rakaat sholat rawatib isya ba'diyah? Boleh ndak? Di sini disebutkan la yasihhu dzalika. Tidak diperbolehkan. Li'anna tarawih lahu niyatun khassah bihi. Tarawih itu punya niat khusus. Wa sunnah ratibah laha niyatun khassah biha. Dan sunnah rawatib juga memiliki hukum sunnah yang khusus, ya. Baik. Dan kalau misalkan telat, maka dia lebih baik memilih ketinggalan sholat tarawih daripada tidak sholat rawatib. Ya. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu, ya. Ya. Baik. Nah, itu selesai terkait dengan waktu sholat tarawih. Sebelum lanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak saya yang bertanya nanti. Boten nggih insyaallah nggih. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan. Ya, kalau bahasa Arabnya begini. Mal afdal fi waqti salatil isya? Hal fi awalil waqti am fi akhirih? Yang afdal, ya, salat tarawih maksudnya. Yang afdal untuk melakukan salat tarawih itu lebih baik mana? Apakah salat tarawihnya itu bersama jamaah di awal waktu, atau sholat tarawihnya nanti di akhir malam? Dipahami dah Bapak Ibu? Kalau sholat tarawihnya itu di akhir malam, berarti kan kita mendapatkan waktu afdol nggih. Waktu afdol sholat malam, sepertiga malam terakhir. Tapi misalkan
Kalau mau sholat sepertiga malam terakhir, kita nggak dapat sholat jamaah. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama? Ya. Disebutkan oleh para ulama, nadharan lijtima'in nas. Ya. Kita lihat keadaan jamaah masyarakat Muslim. Ya. Fa inna salatahum halal ijtima' afdal min salati halin firadihim fi buyutihim. Ya. Jadi kata beliau Asy-Syaikh Syuair hafizahullah taala, yang lebih afdal itu pilih sholat tarawih secara berjamaah, ya, meskipun sholatnya di awal waktu. Illa man arada an yajma'a bainal ithnataini fa huwa alladhi jama'al khair min turfaihi. Kecuali ada seseorang yang mampu mengumpulkan manusia sholat tarawih tapi jam 2. Itu berarti mengumpulkan dua keutamaan. Mengumpulkan keutamaan sholat jamaah tarawih dan mengumpulkan yang kedua afdolnya sholat sepertiga malam terakhir. Tapi kayane angel. Leres mboten? Dan ini tolong jangan ditangkap. Oke, jarine Ustadz kudu kayak gitu. Ndak, udah biasa saja. Ya, dalam artian kalau misalkan masyarakat sini biasa apa? Biasa sholat di awal waktu, ya sholatnya di awal waktu. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu kami hormati, poin yang ketiga selanjutnya adalah perbedaan nama antara tarawih, kemudian witir dan qiyamul lail. Napa? Perbedaan nama antara napa? Tarawih, witir dan qiyamul lail. Dan 3 salat ini bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tapi 3 salat ini berbeda satu sama lainnya. Kalau qiyamul lail, ya, salat malam gampangannya, qiyamul lail itu cangkupannya lebih luas, ya. Cangkupannya lebih luas. Witir, tarawih niki kita bisa sebutkan termasuk qiyamul lail, ya, karena dilakukan di malam hari, ya. Tapi kalau sholat tarawih dan sholat witir, ya, ini nggak mesti napa sebaliknya gitu ya. Ya mudeng napa mubeng niki malah. Kalau sholat malam qiyamul lail itu menyeluruh, ya. Tapi kalau sholat tarawih itu khusus. Kalau witir juga khusus. Dan witir kali tarawih niku benten, ya. Jadi sebagian kita kan mengatakan dan masih kelambe sampai sekarang ya. Nah karena sholat tarawih pira 11 gitu nggih. Nah karena pira 23 gitu. Padahal sholat tarawih 8 ditambah witir 3 kan begitu nggih. Teng mrika sholat tarawih kali dosa ditambah witir 3. Ya tapi sekelambe nggih. Itu sudah biasa gitu. Dalam artian begini, ini cuma menekankan bahwa sholat witir kali sholat tarawih niku benten ya. Baik. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau itu biasa sholat dengan masyarakat muslim, ya. Di zamannya Umar bin Khattab sholat tarawih, ya. Dan beliau ketika sholat tarawih selesai, kemudian ketika mau sholat witir beliau pergi. Paham dah Bapak Ibu? Ketika sholat tarawih sampun selesai nggih, Ubay bin Ka'ab sampun ngimami. Badhe sholat witir, Ubay bin Ka'ab keluar masjid. Berarti kurang sholat apa? Witir. Ini menunjukkan sholatnya itu berbeda. Tapi teng mriki ampun kados niku nggih. Jangan seperti ini Pak. Wis arep witir tinggal lunga jamaah. Boten bareng, ndak usah ya. Ndak usah seperti itu ya. Baik. Ini masih ada waktu nih. Ada beberapa poin yang lainnya, ya. Ada beberapa poin yang lainnya dan ini poin sisa.
yaitu hukum-hukum khusus terkait sholat tarawih. Namun kalau kita bahas sekarang sepertinya khawatir nggak nyambung dengan pembahasan besoknya, sehingga untuk materi sisa insya Allah kita bahas di hari Selasa nih, insya Allah ta'ala. Baik, kesimpulan untuk pertemuan malam hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, salat tarawih itu namanya baru muncul kapan? Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hukumnya apa? Sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkad. Yang makruh hukumnya ditinggalkan, ya. Kemudian di antara fadilah, ya, di antara fadilah salat tarawih napa? Seorang yang salat tarawih dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, orang yang salat tarawih sampai imam selesai, maka napa? Tercatat salat malam semalam suntuk, ya. Dan yang ketiga, dengan menjaga salat tarawih sampai akhir bulan menunjukkan kuatnya keimanan seseorang. Kemudian waktu salat tarawih napa? Setelah salat isya dan rawatib, ya, sampai terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya fajar. Dan salat tarawih niku berbeda dengan salat witir, nih, salat witir. Salat tarawih dan salat witir termasuk qiyamul lail, tapi salat tarawih itu berbeda dengan salat witir, ya. Dan insyaallah kita akan membahas sisa dari materi yang beliau sampaikan, yaitu Syekh Suwaiya hafizahullah di buku beliau untuk pembahasan beliau ahkamu salati tarawih, insyaallah di esok hari insyaallah taala. Semoga Allah taala memudahkan kita semuanya, Allahumma amin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.